Bab 326 Tapi dia laki-laki. Lin Yu langsung terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apa artinya menjadi miliknya? Saya baru saja melihat tubuhnya ketika saya membantunya, memperpanjang hidupnya, jadi saya tidak ingin menjadi penolong seperti itu, bukan? Dia sendiri yang berjanji pada saat itu. Tuan He, ada apa denganmu? Li Qianying segera mendukungnya. Tidak apa-apa. Lin Yu dengan cepat berpura-pura tenang dan berkata kepadanya dengan wajah malu, Nona Li, bukankah pada saat itu kita sepakat bahwa saya adalah dokternya dan Anda adalah pasiennya? Meskipun aku melihat tubuhmu, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kamu ingin aku bertanggung jawab, aku benar-benar tidak tahan. Lin Yu merasa seperti dia akan menangis. Bahkan jika dia menginginkannya, untuk mengambil tanggung jawab, dia tidak tahan. Lidah ini jika wanita muda itu mengandalkannya, dia akan dikutuk. Dengan karakter Jiang Yan, kenapa dia tidak membunuhnya? Li Qianying menoleh dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan berkata, Tuan He, Anda salah paham. Saya tidak membiarkan Anda bertanggung jawab atas saya. Anda mungkin salah paham. Maksud saya, Anda menyelamatkan hidup saya, jadi saya milikmu, dan aku ingin melakukan apa yang aku bisa untuk membalas budimu. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia mendengar penjelasannya, dan menjelaskan kepadanya, Nona Li, jangan katakan itu, aku baru saja mengatakan itu hanya untuk menstabilkan energi dan jiwamu dalam keadaan normal untuk saat ini. Itu belum sepenuhnya membantumu menguraikan nasibmu. Ya, aku hanya tidak tahu kapan hidupku akan berakhir, jadi aku berpikir untuk menggunakan cara yang terbatas. Kamu punya waktu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Saat dia berbicara, Li Qianying menatap ke langit dan mengulurkan tangan untuk dengan lembut menangkap kepingan salju di udara. Dia tidak mengucapkan kalimat berikutnya. Sebenarnya, apa yang dia lakukan? Yang paling ingin dilakukannya adalah bersamanya. Di sisi Lin Yu, tidak peduli dalam kapasitas apapun. Sejak Lin Yu terluka saat menyelamatkannya, perasaannya terhadap Lin Yu menjadi semakin dalam. Baginya, dia akan hidup untuk Lin Yu selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin Lin Yu tidak mengerti arti kata-katanya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan lembut dan ingin menolaknya. Tapi dia tidak tahan lagi, dia benar-benar tidak bisa menjalani kehidupan normal di dalam dirinya situasi. Karena bahkan Lin Yu tidak tahu kapan kekuatan spiritual yang dia berikan padanya tidak akan mampu menyelamatkannya. Tuan He, izinkan saya membayar Anda sekali. Jika tidak berhasil, saya bisa pergi ke rumah Anda untuk membantu Anda membersihkan, dan membantu saudari Jiang Yan memasak dan mencuci pakaian. Saya sangat ahli dalam hal ini, menoleh dan berkata dengan serius. Lin Yu tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis. Wanita muda yang bermartabat ini sebenarnya ingin menjadi ibu mertuanya. Masalahnya adalah Sister Jiang Yan mungkin tidak setuju. Nona Li, sebenarnya Anda membantu saudara laki-laki Anda mengelola industri keluarga Li Anda, yang merupakan hadiah terbesar bagi saya. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata, ayahmu baru saja mentransfer 10% saham keluarga Anda ke ia, saya harus melakukan pekerjaan saya, bagian untuk pengembangan perusahaan, tetapi rumah sakit saya terlalu sibuk dan saya benar-benar tidak punya waktu. Bisakah Anda membantu saya dalam kapasitas saya? Li Qianying mendengar itu dalam kapasitasnya, tiba-tiba matanya berbinar, jantungnya berdebar kencang, dia mengangguk penuh semangat, dan berkata dengan gembira, tentu saja. Saya akan belajar kursus bisnis mulai malam ini. Oke, Lin Yu melihat senyum polosnya, dan merasakan di dalam hatinya dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan, tapi emosi ini dengan cepat disembunyikan secara paksa olehnya. Di malam hari, Jiang Yan menelepon Lin Yu dan berkata bahwa dia pulang kerja terlambat dan memintanya untuk menjemputnya. Karena Jiang Yan tidak mengatakan gedung mana, dia memarkir mobilnya di pinggir jalan depan rumah sakit seperti biasa, dan membawa Ye Qingmei menunggu di gerbang rumah sakit. Lin Yu takut Ye Qingmei akan berada dalam bahaya di rumah, jadi dia membawanya ke sini bersamanya. Bagaimanapun, pembunuh mesum yang mengetahui sihir belum ditemukan, jadi dia harus berhati-hati. Setelah setengah sore menumpuk, salju di tanah sudah tebal dan berdecit saat diinjak. Ye Qingmei,
yang lahir dan besar di selatan, jarang melihat salju lebat seperti itu. Dia sedikit bersemangat dan menginjak salju tebal di tanah dengan sepatu bot kulit kecilnya, mengeluarkan suara mencicit. Lin Yu menatap wajahnya yang bersemangat seperti anak kecil, merasakan kelembutan yang tak terlukiskan di hatinya. Saat ini, Jiang Yan baru saja menyelesaikan pertemuan dan berjalan cepat keluar dari gedung logistik di belakang rumah sakit. Karena dia baru saja dipromosikan menjadi asisten direktur dan memiliki beberapa informasi yang harus diselesaikan setelah pertemuan, dia keluar agak terlambat. Jalannya sepi dan lampu jalan bersinar redup. Meskipun gedung rumah sakit yang terang benderang di depannya tidak jauh pergi, dia masih merasa sedikit panik dan tidak bisa menahan diri. Langkahnya semakin cepat. Anihasa, asisten Jiang. Pada saat ini, suara berat seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang. Dia berbicara pertama dalam bahasa Korea yang fasih, dan kemudian dalam bahasa Mandarin yang agak kaku. Dari segi penampilan, dia memang terlihat seperti orang Korea murni. Dia tinggi dan sangat tampan, dan dia memiliki pesona yang cukup sebagai pemeran utama pria dalam drama Korea. Jiang Yan melirik ke arahnya, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan berjalan keluar dengan cepat tanpa henti. Pria ini mengganggunya tepat setelah pertemuan itu, kalau tidak dia mungkin akan keluar lebih awal. Asisten Jiang, harap tunggu. Melihat Jiang Yan tidak berhenti, pria itu segera bergegas maju dan mengulurkan tangan untuk membantu Jiang Yan. Apa yang kamu lakukan? Jiang Yan menatapnya dengan dingin. Saya ada pertemuan yang saya tidak mengerti, dan saya ingin Anda membantu menjelaskannya. Pria Korea itu segera memberikan senyuman pada Jiang Yan yang menurutnya dapat memikat ribuan gadis. Jika ada yang belum kamu ketahui, ayo kita bicarakan besok. Jiang Yan menatapnya dengan dingin, merasa bahwa dia idiot, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Di sini sangat gelap dan belum ada seorang pun di sana. Apakah kamu takut? Pria Korea itu melihat sekeliling. Dia tersenyum, berlari dan meletakkan kepalanya di depan Jiang Yan, dan berkata sambil tersenyum dengan nada yang sangat lembut, "Jangan khawatir, aku akan melindungimu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cakar besar tiba-tiba terbang dari langit dan mengenai wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian sesosok tubuh jatuh rapi di depan Jiang Yan. "Ah!" Jiang Yan berteriak ketakutan, dan mencoba melarikan diri, tetapi sosok gelap itu berbisik dengan hormat, "Nyonya, jangan takut, ini saya, Qin Lang." Petik 2. Memang Qin Lang. Hou cukup terkejut dan berkata dengan heran, kenapa kamu muncul tiba-tiba? Bukankah Tuan memberitahumu? Dia secara khusus memintaku datang untuk melindungimu. Aku akan mengikutimu saat kamu pergi ke dan dari pulang kerja. Sudah beberapa kali. Ya Tuhan. Qin Lang tertawa. Sudah berapa hari? Jiang Yan cukup terkejut. Seseorang yang hidup telah mengikutinya selama beberapa hari, dan baik dia maupun orang-orang di sekitarnya tidak menyadarinya. Ketika dia berpikir bahwa ini adalah pengaturan Lin Yu, dia tiba-tiba merasa sangat hangat di hatinya. Orang bodoh ini terkadang memiliki pikiran yang sangat halus. Terima kasih, Babo. Pria Korea itu menutup hidungnya dan menatap Qin Lang dengan marah dan mengutuk. Bahasa burung macam apa yang kamu bicarakan? Qin Lang menatapnya dengan dingin dan bertanya pada Jiang Yan, "Nyonya, apakah dia mengganggumu? Apakah kamu ingin aku memberinya pelajaran? Dia dari delegasi Korea dan datang untuk belajar di kampus kami. Yang terbaik adalah tidak membuat terlalu banyak masalah." Jiang Yan segera menghentikannya. "Mulai sekarang, menjauhlah dari istri kita," kata Qin Lang sambil menunjuk pria Korea itu, lalu memutar matanya, tongkat konyol. Lalu dia mengabaikan pria Korea itu dan mengirim Jiang Yan ke depan daerah terang. Dia berkata, "Anda bisa langsung keluar, Tuan menunggu Anda di luar." Petik 2. Ketika Jiang Yan berjalan ke pintu, Lin Yu dan Ye Qingmei sedang bertengkar bola salju dengan bola salju. Ketika Jiang Yan melihatnya, dia segera mengambil bola salju dan melemparkannya ke wajah Lin Yu. "Oke, kalian berdua memberontak," kata Lin Yu sambil tersenyum, lalu membuat bola salju dan memukul balik mereka, dan mereka bertiga segera berdiri bersama.
Mereka bertiga bermain hingga kelelahan sebelum kembali ke rumah. Jiarong, mandi dulu. Ye Qingmei berkata dengan lelah. Dia tidak perlu mencucinya. Dia sudah terbiasa kotor. Ayo kita cuci dulu, oke. Jiang Yan mengedipkan matanya yang besar dan indah dan berkata kepada Ye Qingmei dengan agak provokatif. Ayo kita lakukan bersama, siapa yang takut pada siapa. Ye Qingmei juga bersemangat dan setuju tanpa ragu-ragu. Lin Yu tidak bisa menahan rasa gatal ketika dia melihat adegan ini, dan bertanya dengan bercanda, apakah kamu merindukan seseorang untuk menggosok punggungmu? Ikutlah aku. Hitung kamu. Pakaian ganti. Mendengar suara air mengalir di kamar mandi dan tawa centil kedua wanita itu dari waktu ke waktu, terutama ketika dia mendengar kata-kata seperti, kamu sudah besar lagi, dan pantatmu menonjol lagi, Lin Yu tidak bisa membantu tapi mimisan. Dia berbaring malas di sofa, merasa sangat puas dan tiba-tiba menikmati momen hangat ini. Pada saat ini, Tuan Dou tiba-tiba memanggilnya, Jiarong, apakah kamu sibuk lusa? Bolehkah aku membantumu dengan bantuan? Lusa akan baik-baik saja. Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja aku, Tuan Dou, berkata dengan tergesa-gesa. Itulah yang terjadi. Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Beijing mengadakan kuliah universitas di seluruh Beijing tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Kuliah ini terutama ditujukan kepada mahasiswa lokal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok di Beijing dan mahasiswa yang tertarik dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Tuan Dou langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya awalnya diundang untuk menjadi tamu, tetapi saya ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah lusa dan saya bisa. Aku tidak pergi, jadi aku ingin memintamu menjadi tamu atas namaku. Yah, aku bisa mewakilimu. Aku tidak bisa membantumu. Lin Yu tersenyum pahit setelah mendengar ini. Tidak apa-apa. Faktanya, dengan kemampuan Anda lebih penting daripada saya sebagai tamu, jadi jangan menolak. Tuan Dou berkata sambil tersenyum, saya sudah menyapa Hai Jingyi, Presiden Beijing Universitas Kedokteran. Dia mendengar aku sudah memberitahumu, jadi aku tidak keberatan. Oke, kalau begitu aku akan mengikuti pengaturanmu. Melihat bahwa ceramahnya juga merupakan kegiatan yang positif, Lin Yu membuat lebih banyak alasan dan setuju. Jiarong, kemarilah. Saat ini, Jiang Yan dan Ye Qingmei sudah selesai mandi. Mereka mengenakan dua piyama, masing-masing satu putih dan satu merah muda, memperlihatkan dua kaki panjang mulus dan putih, berpegangan tangan dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu bicarakan? Oh, Yan, apa yang kamu minta dia lakukan? Untuk beberapa alasan, wajah Ye Qingmei memerah, jelas sangat malu. Dia seorang dokter. Mengapa kamu tidak meneleponnya? Ada seorang dokter di rumah. Mengapa kamu ingin pergi ke rumah sakit? Jiang Yan tertawa seperti lonceng perak saat dia berbicara. Tapi dia laki-laki. Wajah Ye Qingmei semerah apel, dan dia sangat menawan. Bab 327 Pengobatan Tiongkok adalah pencuri, halaman setengah. Ada apa, Saudari Yan? Lin Yu segera berdiri dan berjalan, menatap kaki putih Ye Qingmei dan Jiang Yan secara tidak sengaja. Cepat, datang ke sini dan temui Guru Ye, kata Jiang Yan sambil tersenyum. Ah, kakak senior, ada apa denganmu? Lin Yu tampak cemas, dan bertanya dengan tergesa-gesa tanpa ragu bahwa dia ada di sana. Masuk dan ngobrol, saya akan memakai masker wajah. Setelah Jiang Yan mengatakan ini, dia mendorong Lin Yu dan Ye Qingmei ke dalam kamar. Faktanya, Jiang Yan adalah orang yang berpikiran sempit, begitu berpikiran sempit sehingga dia tidak mengizinkan lawan jenis terlalu dekat dengan suaminya, itulah sebabnya dia sangat memusuhi Sue Qin. Tapi hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Ye Qingmei. Bahkan di mata Jiang Yan, dia selalu memiliki ilusi bahwa Lin Yu awalnya milik Ye Qingmei, dan bahwa dia telah merebut Lin Yu. Setiap kali dia tidur dengan Lin Yu, dia selalu merasa bahwa dia adalah nyonyanya, jadi inilah mengapa dia memilih untuk tidur lebih banyak di kamar Ye Qingmei. Senior, ada apa denganmu?
Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Ye Qingmei menundukkan kepalanya dan duduk di tempat tidur dengan wajah memerah. Aku tidak merasa tidak nyaman, jangan dengarkan omong kosong Yan Yan. Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tidak masalah, saya juga bisa mengobati penyakit ginekologi, kata Lin Yu sambil tersenyum, sudah dapat menebaknya dari ekspresinya. Melihat Lin Yu telah melihatnya, Ye Qingmei semakin tersipu. Dia mengusap ujung roknya dengan tangannya dan berbisik, aku sedang menstruasi kali ini, dan jumlahnya sedikit tidak normal. Saat dia berbicara, suaranya seperti dengungan nyamuk, butuh banyak usaha untuk mengeluarkan kata-katanya. Namun, Lin Yu masih mendengarnya dengan jelas, dan tersenyum tak berdaya. Dia pikir itu masalah besar, dan berkata, itu mungkin gejala sisa dari luka tembak terakhir. Tidak apa-apa, saya akan meresepkan Anda 2 dosis obat, minumlah selama beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Oh, Ye Qingmei mengangguk dan tiba-tiba menghela nafas lega. Tapi untuk amannya, sebaiknya biarkan aku memeriksanya. Lin Yu mengerutkan kening dan berpikir, dia selalu ekstra hati-hati jika menyangkut Ye Qingmei. Ekspresi Ye Qingmei berubah dan menjadi lebih merah, dengan rona merah menyebar dari leher hingga telinganya. Jangan takut, seharusnya tidak ada yang salah. Jika aku melihatnya, aku akan merasa lebih nyaman. Oke, Ye Qingmei mengangguk, lalu berdiri, dengan lembut memasukkan tangannya ke dalam roknya, dan mendorong celana dalamnya ke lutut. Senior, apa yang kamu lakukan? Lin Yu tiba-tiba terkejut, dia melihat padanya dengan heran, mengapa dia melepas pakaiannya meskipun dia tidak setuju. Bukankah kamu bilang kamu ingin melihatnya? Ye Qingmei dikejutkan olehnya dan berkata dengan takut-takut. Maksudku, lihat bekas luka di punggung bawahmu. Lin Yu menjelaskan dengan tergesa-gesa, dan tidak bisa menahan senyum dalam hati. Oh, tunggu sebentar. Wajah Ye Qingmei menjadi lebih merah, dan dia segera mengenakan kembali celana dalamnya. Lalu dia berlari keluar dengan wajah merah, berganti menjadi piyama, dan kemudian kembali pakaiannya dan biarkan Lin Yu memeriksa lukanya. Tempat di mana dia awalnya ditembak menjadi halus dan putih lagi, tapi ini hanya penampakannya. Lin Yu menekan buku jarinya dengan kuat ke lukanya dengan rasa khawatir dan bertanya apakah itu sakit. Tidak apa-apa, rasanya ada sedikit akupuntur di dalam, kata Ye Qingmei. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Minum saja obat Tiongkok dan semuanya akan baik-baik saja. Lin Yu menghela nafas lega dan tersenyum. Keesokan paginya, Lin Yu bergegas ke Capital University of Traditional Chinese Medicine sesuai dengan alamat dan informasi yang dikirimkan kepadanya oleh Tuan Dou. Sebagai universitas pengobatan tradisional Tiongkok tertua di ibu kota dan institusi paling mewah di antara Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia, gerbang Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Beijing sangat megah tulisan, Seminar Pengobatan Tradisional Tiongkok, tergantung di atas gerbang. Gerbangnya dipadati orang-orang yang sebagian besar adalah pelajar, mengenakan seragam sekolah dari berbagai sekolah. Tampaknya ceramah pengobatan Tiongkok ini sangat populer di kalangan mahasiswa pengobatan Tiongkok di ibu kota. Lin Yu mengikuti kerumunan dan berjalan masuk. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba menabrak Lin Yu, dan Lin Yu terhuyung. Aksi, apakah kamu punya mata? Kedua pria yang menabraknya berbalik dan memelototinya. Dengan kemarahan di wajah mereka segera masuk ke dalam tanpa menunggu Lin Yu berbicara. Korea, Lin Yu mengerutkan kening. Meskipun mereka berbicara bahasa Mandarin dengan lancar, mereka masih memiliki beberapa aksen. Dan meskipun dia tidak mengerti bahasa Korea, dia tahu dari menonton film Korea bahwa, asiba, berarti sumpah serapah. Tapi kedua orang ini tidak terlihat seperti pelajar. Ketika Lin Yu mendongak untuk mencari mereka, kedua orang itu sudah menghilang ke dalam kerumunan yang ramai. Karena banyaknya orang yang menghadiri seminar ini, maka pihak sekolah menata tempatnya di sebuah gimnasium yang mampu menampung ribuan orang. Saat ini telah didirikan panggung di ruang terbuka di tengah gimnasium, dilapisi karpet merah, meja dan kursi telah diletakkan di atasnya, dan terdapat tanda nama di meja masing-masing tempat duduk. Lin Yu melihat belum ada yang duduk, jadi dia berdiri di ruang terbuka dan menunggu. Hei, teman sekelas,
Kamu dari rumah sakit mana? Datang dan duduk bersama kami. Saat ini, seorang gadis kecil di sebelahnya melihat Lin Yu berdiri di sampingnya dan memanggilnya dengan antusias. Tidak, terima kasih. Lin Yu melihat orang-orang sudah duduk di podium, jadi dia berjalan menuju podium, memberitahu staf namanya, menunjukkan kartu identitasnya, dan staf segera mengundangnya duduk di bantalan kursi, namanya. Ya Tuhan, dia sebenarnya tamu istimewa. Gadis kecil yang baru saja mengundang Lin Yu terkejut suara rendah. 20 menit kemudian, seluruh gimnasium dipenuhi orang. Melihat tidak ada kursi tersisa, banyak orang berdiri di ruang terbuka sekitar dan di berbagai pintu keluar, yang menunjukkan betapa populernya ceramah hari ini. Pada analisa terakhir, karena barisan tamu hari ini sangat spektakuler. Konon beberapa praktisi pengobatan Tiongkok ternama di kalangan pengobatan Tiongkok di kota Guangjing telah datang menjadi tamu istimewa kelas berat, tapi Lin Yu digantikan. Setelah itu, dia menjadi palsu. Bagaimanapun, apakah itu, Hui Sengtang, atau, He Jiarong, kedua simbol ini terlalu dikenal di sublingkaran pengobatan tradisional Tiongkok. Universitas Beijing. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Lin Yu telah mengalahkan Wan Weiyun milik Qian Zitang, Hai Jingyi tidak mengatur posisi yang terlalu mencolok untuknya. Sebaliknya, dia menempatkannya di meja terakhir di sebelah kiri, yang sangat tidak mencolok. Namun, Lin Yu tidak peduli, dia akan puas jika dia dapat menambah kekuatan dalam promosi pengobatan tradisional Tiongkok. Oke, semuanya, harap diam. Saya umumkan bahwa ceramah tentang pengobatan tradisional Tiongkok hari ini telah resmi. Dimulai, saya ingin mengundang Rektor Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok kami, Presiden Hai Jingyi Hai, untuk berbicara. Direktur akademik berdiri dan mengambil mikrofon untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian bergegas Hai Jingyi, yang duduk di tengah, memberi isyarat mengundang. Saya sangat senang berada di sini bersama Anda semua hari ini. Hai Jingyi berdiri dan mengucapkan beberapa kata pembuka yang sopan, lalu memperkenalkan tamu istimewa satu persatu. Orang yang duduk di sebelah kiri saya adalah dari Direktur Ji Junji, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, telah dianugerahi gelar Master Pengobatan Tradisional Tiongkok, yang dikeluarkan bersama oleh Administrasi Negara Pengobatan Tradisional Tiongkok, Biro Kesehatan dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial. Bab 327 Pengobatan Tiongkok adalah pencuri, halaman 2/2. Seluruh gimnasium langsung bersorak dan bertepuk tangan. Orang yang duduk di sebelah kanan saya adalah Master Shaoqin Wang, Raja Pengobatan di Shandong Utara, yang juga dianugerahi gelar Master Pengobatan Tradisional Tiongkok. Penonton kembali bersorak lebih keras. Kalangan pengobatan Tiongkok mendengarkan. Saya telah menyebutkan reputasinya sebagai Raja Pengobatan di Shandong Utara. Beberapa tamu istimewa berikutnya yang diperkenalkan oleh Hai Jingyi juga sangat penting. Setiap kali dia selesai berbicara, akan ada sorakan dan tepuk tangan. Di akhir perkenalan, giliran Lin Yu. Hai Jingyi berkata sambil tersenyum, yang terakhir adalah Dr. He Jiarong dari Hui Sengtang. Perkenalannya sangat sederhana, karena Lin Yu benar-benar tidak memiliki kehormatan untuk dipromosikan. Lagi pula, di dunia akademis, orang-orang mengenali yang paling penting masalahnya adalah reputasi dan sertifikat. Setelah Hai Jingyi menyelesaikan perkenalannya, untuk pertama kalinya, semua penonton tidak bersorak atau bertepuk tangan. Sebaliknya, mereka sedikit curiga dan mulai berdiskusi dan berkomunikasi satu sama lain. He Jiarong, siapa itu? Pernahkah kamu mendengarnya? Tidak, bagaimana dengan Hui Sengtang? Saya hanya mendengar bahwa ada Qian Zitang di ibu kota, kan? Tidak terkenal, mengapa mengundang dia? Mengapa tidak mengundang Qianzi? Dari mana datangnya Dr. Wan Shen? Saya kira kita tidak bisa mempekerjakan Wan Shen. Biarkan dia yang menghitung jumlahnya. Apa pendapat kita tentang orang muda seperti itu? Tidak ada beban untuk datang ke sini. Apakah itu masuk akal? Petik 2. Bukankah orang ini adalah kerabat pemimpin sekolah atau biro pendidikan? Jangan bilang, itu benar-benar mungkin. Sekelompok siswa tidak tahu apa-apa tentang itu Lin Yu dan melihat bahwa dia adalah tamu istimewa di usia muda. Semua orang di kursi tamu sangat tidak yakin.
Hai Jingyi merasa sedikit malu ketika dia mendengar keributan di gimnasium. Jika bukan karena wajah Tuan Dou, dia tidak akan berencana membiarkan Lin Yu hadir. Lin Yu menyentuh hidungnya dan tersenyum, dia sudah lama terbiasa dengan situasi ini, jadi dia tidak bereaksi banyak sama sekali dan terlihat tenang. Oke, semuanya, diam, diam. Hai Jingyi berkata sambil tersenyum, pertama-tama, kami ingin mengundang Guru Shaoqin Wang, Raja Pengobatan di Shandong Utara, untuk memberi kami pidato. Oke, langsung teringat tepuk tangan meriah. Terima kasih semuanya, terima kasih. Wang Shaoqin mengenakan kacamata bacanya dan berdiri dengan naskahnya. Saya merasa terhormat datang ke sini untuk menyampaikan pidato ini hari ini. Lin Yu menoleh ke arahnya dan melihat bahwa Raja Pengobatan sudah cukup tua. Besar, dengan janggut dan rambut putih, dia jelas berusia lebih dari 70 tahun. Lin Yu juga pernah mendengar namanya, dan dia tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di bidang pengobatan Tiongkok. Saya masih ingat ketika Tuan Dou menyerahkan inisiatif pengobatan tradisional Tiongkok ke Kementerian Kesehatan, tanda tangan Raja Pengobatan ini jelas ada dalam daftar, dan tentu saja, Rektor Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok, Hai Jingyi. Saya sangat senang berada di sini untuk memberikan ceramah ini kepada Anda. Sebelum saya berbicara tentang pengetahuan pengobatan Tiongkok profesional, saya ingin memberitahu Anda tentang pengobatan Tiongkok terlebih dahulu. Apa itu pengobatan Tiongkok? Tersenyum, dan berkata dengan penuh semangat, pengobatan tradisional Tiongkok mengacu pada pengobatan berdasarkan pengobatan tradisional yang diciptakan oleh pekerja kelompok etnis Han di Tiongkok. Ini adalah disiplin ilmu yang mempelajari fisiologi manusia, patologi, serta diagnosis dan pencegahan penyakit-penyakit. Itu adalah kekayaan berharga yang diwariskan kepada bangsa Tiongkok oleh nenek moyang kita. Itu tidak masuk akal. Pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali bukan dari Tiongkok. Anda mencurinya dari bangsa Korea kami. Sebelum Wang Shaoqin dapat menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh teriakan yang dalam. Ekspresi semua orang di gym tiba-tiba berubah. Mereka berbalik dan melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat dua pria berpakaian putih masuk dari pintu masuk di atas gym. Lin Yu sedikit terkejut saat melihat dua orang ini. Mereka ternyata adalah pria Korea yang menabraknya di gerbang sekolah pada awalnya. Keduanya tampak berusia awal 30-an, dengan rambut pendek dan wajah khas Korea, dengan wajah datar dan lebar serta mata sipit. Seorang pria Korea yang berjalan di depan melihat ke mimbar di tengah stadion, menunjuk ke sekelompok ahli dan berkata dengan dingin, kalian praktisi pengobatan Tiongkok hanyalah sekelompok pencuri. Bab 328 Tantangan Pengobatan Korea, halaman setengah. Begitu dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Para siswa yang pada awalnya tidak mendengar kata-kata pertamanya dengan jelas tiba-tiba memasang ekspresi marah di wajah mereka, menunjuk ke arah mereka berdua dan meneriakkan makian. Persetan dengan nenekmu. Kamu pencuri sialan, tidak tahu malu. Artinya, kamu mencuri segalanya dari kami, bahkan selama festival. Kamu sangat tidak tahu malu sampai datang ke rumah nenek. Dan harga diri nasional dari para siswa yang hadir, dan seluruh tempat tiba-tiba menjadi heboh, dan bahkan beberapa siswa di dekatnya ingin bergegas dan menghajar kedua orang Korea tersebut. Untungnya, penjaga keamanan bergegas tepat waktu dan menghentikan semua orang. Lin Yu mengerutkan kening dan tersenyum. Kedua orang Korea ini sangat berani. Mereka menghina pengobatan Tiongkok di wilayah Tiongkok tanpa takut dipukuli sampai mati. Tolong keluar. Beberapa petugas keamanan menghentikan para siswa dan meminta kedua orang Korea itu keluar. Apa? Apakah kamu merasa bersalah? Pengobatan tradisional Cina Tiongkok. Mereka jelas adalah dokter pengobatan tradisional Cina Korea. Dua orang Korea mengangkat kepala dan menunjuk ke arah mimbar dan berteriak. Diam, semuanya, diam. Hai Jingyi berteriak dengan wajah tegas. Dia berteriak beberapa kali sebelum semua orang di aula menjadi diam. Semuanya, tolong abaikan mereka. Keamanan tolong minta mereka keluar secepatnya. Hai Jingyi melanjutkan, jelas tidak bermaksud mengabaikan kedua penyusup itu. Kalian para dokter Tiongkok hanya pamer. Kalian hanyalah macan kertas. Kedua pria itu sudah diundang ke pintu keluar,
namun mereka tetap berteriak angkuh di podium dengan mulut terbuka lebar. Biarkan mereka turun. Pada saat ini, Raja Pengobatan Wang Shaoqin yang sudah marah tiba-tiba berkata dengan dingin. Hai Jingyi sedikit terkejut dan dibujuk, Tuan Wang, kita tidak perlu memperhatikan para sensasional ini. Dia tidak menyangka seseorang akan dengan sengaja datang untuk menimbulkan masalah hari ini, tapi untungnya, dua orang Korea dan penjaga keamanan ini adalah orang-orang yang datang untuk menimbulkan masalah. Itu masih bisa diatasi. Sombong. Dia mengarahkan jarinya ke orang-orang sebangsa kita dan memarahi nenek moyang kita. Apakah kita akan berpura-pura tidak mendengarnya? Apakah kamu tidak takut dipermalukan oleh nenek moyangmu setelah kamu mati? Kata Wang Shaoqin dengan marah kepada Hai Jingyi, karena terlalu marah, kata-katanya agak ekstrim. Dia tahu bahwa kaum intelektual itu bertele-tele dan konservatif, tetapi kaum intelektual tidak mungkin tidak memiliki sedikit pun darah, bukan? Ketika sekelompok pelajar muda tahu bagaimana melawan setelah dihina oleh nenek moyang mereka di tanah air. Meski caranya agak radikal, setidaknya itu menunjukkan bahwa mereka masih memiliki harga diri nasional yang kuat. Universitas bergengsi ini berpura-pura tidak pernah terjadi. Wajah Hai Jingyi menjadi merah dan putih setelah dimarahi, dan dia terdiam beberapa saat. Tuan Wang benar, menghina pengobatan Tiongkok kami dan tidak menghormati integritas nasional kami tidak akan ditoleransi oleh orang Tiongkok manapun. Pada saat ini, Lin Yu juga mengikutinya dengan wajah tegas. Wang Shaoqin mau tidak mau matanya berbinar ketika mendengar ini, dan dia menatap Lin Yu dengan penuh penghargaan. Ya, kepala sekolah Hai, Anda tidak tahan menghina dokter pengobatan Tiongkok saya. Biarkan dia turun dan berbicara. Dengan jelas. Ya, biarkan mereka berbicara dengan jelas secara langsung. Petik 2. Sekelompok pemain nasional hebat lainnya mereka semua mengangguk serempak. Hai Jingyi mengangguk dan berkata kepada penjaga keamanan, biarkan mereka turun. Para penjaga keamanan bubar dan memberi jalan bagi kedua orang Korea itu. Kedua orang Korea itu mendorong dada beberapa penjaga keamanan dengan ekspresi menantang, dan berjalan turun dari atas dengan kepala terangkat tinggi. Anda mengatakan bahwa dokter pengobatan tradisional Tiongkok kami menjiplak pengobatan Korea Anda. Apakah Anda punya bukti? Wang Shaoqin menatap kedua pria itu dan berkata dengan dingin. Tentu saja ada buktinya. Jika Anda membuka-buka buku pengobatan Tiongkok yang telah diedit ulang, semuanya akan berisi isi, Dongyi Bojian, Korea kami, serta, Suwen, Lingsu, dan, risalah tentang penyakit demam, yang Anda banggakan, ulasan medis kuno dan modern, dan buku-buku lainnya semuanya dijiplak dari, Dongwi Bogam, Republik Korea. Pria Korea terkemuka itu berkata dengan percaya diri dengan kepala terangkat tinggi. Persetan, Ji Jun, Direktur Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, adalah orang pertama yang tidak bisa duduk diam. Dia menunjukkan sisi kasar seorang prajurit, membanting meja dan berkata dengan marah, jelas begitu, jangan obat Bojian, Anda, menjiplak keterampilan pengobatan Tiongkok kuno kami. Petik 2. Sangat tidak tahu malu. Jelas kami yang menyalin buku Anda. Saya belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Melakukan hal yang sama, lalu dia berkata dengan marah. Dongyi Bojian, ini adalah mahakarya farmasi paling terkenal di bangsa Korea. Pertama kali disusun pada tahun 1610 dan diterbitkan secara resmi 3 tahun kemudian. Isinya terutama mencakup pengetahuan tentang penyakit dalam, penampilan luar, aneka penyakit, ramuan, akupuntur, dan hampir semua isinya diambil dan dikumpulkan dari buku-buku pengobatan Tiongkok kuno. Jadi ketika dia menyebutkan hal ini, semua praktisi pengobatan Tiongkok secara alami marah. Ini jelas-jelas adalah seorang pencuri yang berteriak untuk menangkap pencuri itu. Kami meniru Anda. Pria Korea terkemuka itu mencibir, mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karya hebat kami, Dongwi Bojian, dari Republik Korea, yang telah berhasil diterapkan untuk warisan dunia, repot-repot menjiplak bahasa Mandarin Anda yang jelek buku. Apakah Anda terlalu sombong? Jika kami menjiplak buku Anda, bisakah kami berhasil dalam lamarannya? Petik 2. Semua praktisi pengobatan Tiongkok langsung terdiam ketika mendengar apa yang dia katakan Shaoqin, sangat marah hingga pergelangan tangannya gemetar.
Benar sekali pria asal Korea ini. Buku, Dongwi Bogam, memang berhasil diajukan sebagai warisan dunia, dan merupakan buku kedokteran pertama di dunia yang masuk dalam daftar memori warisan dunia UNESCO. Kejadian ini menimbulkan kontroversi besar di Tiongkok pada saat itu. Bagaimana mungkin sebuah buku yang lebih dari 90% dijiplak dari buku-buku kedokteran Tiongkok kuno berhasil diterapkan untuk status warisan dunia? Ini hanyalah hal yang paling konyol di dunia. Yang lebih tidak tahu malu lagi adalah Korea Selatan mengklaim bahwa ini adalah mahakarya pengobatan Korea, dan ingin menggunakan ini untuk membuktikan bahwa pengobatan Korea adalah ortodoksi pengobatan tradisional Korea. Lin Yu juga menjadi marah ketika memikirkan hal ini. Para ahli pengobatan Korea ini benar-benar bersikap tidak tahu malu secara ekstrim. Bagaimana? Apakah kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Pemimpin pria Korea itu mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat bangga. Hah? Apa lagi yang bisa kamu katakan tentang sekelompok pencuri? Pria Korea lainnya sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan sinis. Semua siswa di gimnasium sangat marah ketika mendengar ini, dan terus meneriaki kedua pria Korea itu karena tidak tahu malu. Namun terlepas dari 3 kata, tidak tahu malu, mereka tidak bisa lagi melontarkan bantahan lain. Lagi pula, dalam menghadapi penerapan warisan dunia yang berhasil, argumen apapun menjadi lemah. Namun, Lin Yu tetap ingin memperjuangkan dan menjaga martabat leluhurnya. Dia berkata dengan dingin kepada kedua pria itu, apakah kamu tidak terlalu pintar? Pernahkah kamu belajar sejarah? Ketika karya klasik internal Kaisar kita ditulis, kamu Republik Orang Korea bahkan tidak tahu kalau itu ada di sudut itu. Apa-apaan ini? Kedua pria Korea itu sedikit terkejut. Mereka jelas tidak memahami 2 kata asing ini dan tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Kalian berdua telah mempermalukan leluhur kalian. Nenek moyang kalian setidaknya berada di level 10 dalam bahasa Mandarin. Jika tidak, bagaimana kalian bisa meniru karya medis kami dengan begitu mudah? Lin Yu memutar matanya dan berkata, hahaha, bab 328 Tantangan Pengobatan Korea, halaman 2/2. Semua orang di gym tiba-tiba tertawa, tapi tawa ini agak menyedihkan. Saya tidak akan berdebat dengan Anda. Bukankah Anda memiliki pepatah di Tiongkok bahwa fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata? Mari kita bicara dengan fakta. Pria Korea terkemuka itu mencibir dan berkata, apakah Anda berani bersaing dengan saya di tempat? Penggemar. Semua praktisi pengobatan Tiongkok saling memandang, dan kemudian mencibir, kami masih takut padamu. Wang Shaoqin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dengan ekspresi arogansi dan penghinaan di matanya. Jika itu sedang bertengkar, dia mungkin tidak bisa bertengkar. Kedua orang Korea ini, tapi dalam hal keterampilan medis, dia yakin bisa mengalahkan kedua orang Korea ini 10 kali. Dilihat dari usia mereka, keterampilan medis mereka pasti belum begitu maju. Oke, itu kesepakatan. Ketika kedua pria Korea itu melihat semua orang setuju, senyum bangga muncul di bibir mereka, seolah-olah mereka sudah mendapatkan kemenangan. Hai Jingyi buru-buru bertanya untuk berhati-hati, jangan khawatir, saya ingin bertanya dulu, siapa Anda? Dalam kapasitas apa Anda menantang ahli pengobatan Tiongkok kami yang terkenal? Nama saya Cui Jingguo, namanya Jin Yuxuan, kami mereka semua adalah anggota Asosiasi Pengobatan Korea Seoul, dan mereka belajar di bawah bimbingan Park Sang-yu, ahli pengobatan Korea. Pria Korea terkemuka itu berkata dengan kepala terangkat tinggi dan wajahnya penuh arogansi. In Republik Korea, ahli medis Park Sang-yu adalah eksistensi seperti dewa di bidang medis. Dia adalah pemimpin pengobatan Korea. Jadi dia secara alami berpikir bahwa belajar di bawah bimbingan Park Sang-yu adalah suatu kehormatan dan sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi para siswa di stadion tidak mempercayainya, dan tiba-tiba mereka mencemooh, dan mereka berbicara tentang menjadi orang suci medis, dan mereka sangat tidak tahu malu. Pu Sang-yu, saya pernah mendengar tentang pria ini. Ji Jun mengerutkan kening dan bertanya pada Wang Shaoqin, Tuan Wang, Anda seharusnya sudah mendengarnya juga, kan? Wang Shaoqin mengangguk, dan ekspresinya menjadi serius mendengar bahwa keterampilan akupuntur pria ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Ya, dia membual bahwa dia hebat. Saya pikir itu hanya gertakan. Ji Jun mencibir, tidak menganggapnya serius sama sekali. Menggertak, itu karena kalian manusia belum mencapai tingkat suci medis kami sama sekali, jadi tentu saja kalian tidak dapat memahaminya. Cui Jingwo mencibir dan berkata, saya di sini hari ini untuk memberi Anda pelajaran pengobatan Tiongkok atas nama komunitas medis Korea kami. Anda tahu betapa hebatnya pengobatan dan akupuntur Korea kami. Jika Anda tidak tanpa malu-malu mengajukan permohonan akupuntur dan moksibusi ke dalam daftar warisan dunia UNESCO, maka kami, Republik Korea, yang mengajukan permohonan untuk itu, akupuntur dan moksibusi dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kim Wo Hyun berkata dengan marah, jelas tidak tertarik dengan penerapan akupuntur dan moksibusi dalam daftar warisan dunia UNESCO. Lin Yu benar-benar tidak bisa berkata-kata terhadap kedua orang ini. Dia bahkan ingin melamar akupuntur dan moksibusi Tiongkok untuk menjadi orang pertama yang mengajukan status warisan dunia. Bagaimana, bisakah kami bersaing denganmu sekarang? Cui Jingwo mencibir. Karena kamu adalah murid Park Sang-yu, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan kami. Kata Ji Jun dingin. Oke, izinkan saya, Cui Jingwo, bersaing dengan Anda dalam pengobatan Korea kami. Siapa yang ingin Anda kirim untuk menantang? Cui Jingwo berkata dengan nada arogan, sama sekali tidak menganggap serius praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok berkumpul untuk berdiskusi dengan suara pelan, dan akhirnya setuju bahwa Raja Pengobatan, Wang Lao, akan bersaing dengannya. Yao Wang sendiri tidak lalai dan penuh percaya diri. Faktanya, Lin Yu juga merasa akan lebih aman bagi Raja Pengobatan untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, yang paling berkuasa di antara dokter TCM yang duduk di sini adalah Raja Pengobatan, bukan berarti dia hanya tahu cara meresepkan obat, diagnosis denyut nadi dan keterampilan akupunkturnya juga sangat hebat, tetapi dibandingkan dengan ini, kemampuannya dalam meresepkan obat adalah yang terkuat, dan dia telah memasang spanduk unik di dalam bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, setelah melihat senyum bangga di mulut Cui Jingwo, Lin Yu sepertinya mencium sedikit konspirasi. Dia tidak bisa menahan keraguan. Lagi pula, kali ini, dalam analisis terakhir, perselisihan antara pengobatan Korea dan pengobatan tradisional Tiongkok pengobatan adalah tentang pengobatan Tiongkok. Martabatnya tidak dapat membantunya untuk tidak berhati-hati. Jadi Lin Yu merenung sejenak dan kemudian berkata kepada Raja Yao, Wang Senior, mereka hanyalah dua mahasiswa kedokteran, jadi saya tidak akan membiarkan Anda selalu mengambil tindakan. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya menangani mereka? Bab 329 Siapa yang menjiplak siapa? Begitu Lin Yu selesai berbicara, semua praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sana menoleh ke arahnya, cukup terkejut, dan sepertinya ada sedikit tanda melebih-lebihkan di mata mereka. Cui Jingwo itu masih muda, dan Lin Yu ini lebih muda darinya, jadi mereka merasa bahwa dibandingkan dengan Cui Jingwo, Lin Yu mungkin bukan tandingan sama sekali. Anak muda, kata-katamu masuk akal. Awalnya, Raja Pengobatan tidak perlu berurusan dengan anak muda seperti itu. Tapi kejadian ini pada akhirnya adalah persaingan antara pengobatan Korea dan pengobatan tradisional Tiongkok, jadi kita tidak boleh gegabah. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Ji Jun berkata dengan sabar dan sungguh-sungguh, dan orang yang paling mewakili pengobatan Tiongkok di antara kita adalah Tuan Wang, jadi masuk akal baginya untuk mengambil tindakan. Tuan Ji benar, muda kawan. Keduanya adalah murid Pu Sang-yu. Keterampilan medis mereka tidak rendah, dan Anda bukan tandingan mereka. Ya, adalah hal yang baik bagi kaum muda untuk ingin sukses, tetapi mereka harus mengenali kekuatan mereka sendiri. Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan kehilangan pengobatan Tiongkok kami. Jika Anda kehilangan muka, maka masalahnya serius. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lainnya juga menggemakan beberapa kata-kata-katanya tidak terdengar menyenangkan. Jangan katakan itu, semuanya. Teman kecil ini juga memiliki niat baik. Raja Pengobatan Wang Shaoqin melangkah maju dan mengucapkan kata-kata yang baik kepada Lin Yu dan tersenyum lembut padanya. Raja Pengobatan. Cui Jingwo tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata, Raja Pengobatan, memandang Wang Shaoqin dari atas ke bawah,
dan berkata dengan dingin, saya baru saja mengatakan bahwa saya akan bersaing dengan Anda pada akupuntur. Kaulah yang minum obat. Bisakah kamu membandingkannya denganku? Petik 2. Haha, kemampuan akupuntur orang tuaku tidak terlalu tinggi, tapi dia biasa saja. Kata Yao Wang dengan nada agak sombong. Dia bercanda. Ia belajar kedokteran pada usia 3 tahun dan menggunakan akupuntur untuk mengobati penyakit pada usia 8 tahun. Setelah menjalani pelatihan selama puluhan tahun, keterampilan akupunturnya belum bisa dikatakan berada pada puncaknya, namun ia cukup mahir tidak masalah berurusan dengan pemuda seperti itu. Ketika semua siswa di gimnasium melihat Yao Wang keluar untuk bersaing dengan pemain Korea, mereka sangat bersemangat dan berteriak keras untuk mendukung Yao Wang. Wang Shaoqin melambai kepada semua orang dengan percaya diri, menunjukkan bahwa setiap orang harus diam. Ketika semua orang sudah tenang, dia menoleh ke Cui Jingguo dan bertanya, perbandingan seperti apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin mencari seseorang di lokasi untuk mendiagnosis dan kemudian mengobatinya? Akupuntur, atau apakah Anda ingin mencari seseorang para sukarelawan menunjukkan kepada Anda beberapa teknik akupuntur khusus pengobatan Korea? Jangan ganggu saya hanya akan memberikan yang paling sederhana. Cui Jingguo menggelengkan kepalanya dan sela dia, lalu menatap Jin Yuxuan di belakangnya. Jin Wo Hyun segera mengeluarkan pisau lipat dari tangannya dan menyerahkannya kepada Cui Jingguo. Apa yang akan kamu lakukan? Ketika Hai Jingyi dan semua orang melihat mereka mengeluarkan pisau, ekspresi mereka segera berubah dan mereka menjadi gugup. Jangan gugup, Cui. Jingguo tertawa, lalu menyerahkan pisau saklar kepada Raja Pengobatan dan berkata, periksa apakah tidak ada yang salah dengan pisau ini dan lihat apakah ada obat di dalamnya. Akan melakukannya. Obat Wang bertanya kepadanya dengan heran, lalu mengambil pisaunya dan memeriksanya, dengan lembut meletakkannya di ujung hidungnya, mengendus, dan mengangguk, tidak ada obat, itu hanya pisau lipat biasa. Cui Jingguo mengangguk, lalu dia berkata, apakah Anda memiliki jarum perak di tempat? Ya, saya memilikinya di sini. Ada seorang dokter pengobatan Tiongkok yang juga biasa membawa tas jarum, jadi dia buru-buru mengeluarkannya tas jarum. Oke, Cui Jingguo mengembalikan pisau saklar ke Jin Yuxuan dan mengangguk padanya. Jin Yuxuan mengambil pisau itu tanpa ragu-ragu, segera membukanya, dan kemudian dengan cepat memotong pisau di telapak tangannya, dan darah langsung ternoda, merah, dan tetesan darah merah jatuh dari telapak tangannya. Seluruh gimnasium tiba-tiba berseru, cukup terkejut. Semua praktisi pengobatan Tiongkok yang berada di podium juga tampak kaget, bertanya-tanya trik macam apa yang dimainkan kedua orang Korea ini. Ayolah, Tuan Raja Pengobatan, tolong gunakan akupuntur untuk menghentikan pendarahan rakyat kita. Cui Jingguo menyipitkan mata rampingnya dan berkata kepada Wang Shaoqin sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi beberapa praktisi pengobatan Tiongkok yang hadir mau tidak mau berubah lagi. Akupuntur menghentikan pendarahan. Bagaimana ini mungkin? Semua siswa di gimnasium tiba-tiba menjadi gelisah, dan ketidakpuasan langsung memenuhi stadion besar itu. Apakah kedua orang Korea ini idiot? Bagaimana akupuntur bisa menghentikan pendarahan? Benar, ini jelas mencoba melakukan sesuatu yang mustahil untuk dengan sengaja mempersulit kita. Sial, tongkat ini benar-benar buruk. Bunuh saja mereka. Mereka bisa mengusirnya. Lin Yu melirik ke arah Cui Jingguo dengan heran. Tampaknya mereka telah merencanakannya sebelum mereka datang. Seorang ahli bahkan memberi mereka beberapa nasihat, dan itu sebenarnya melibatkan akupuntur untuk menghentikan pendarahan, yang merupakan bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Sebuah keterampilan yang telah hilang. Saya masih ingat ketika Ani pertama kali datang ke Tiongkok, di kelasnya, dia juga merasa malu dengan kurangnya metode penggunaan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menghentikan kehilangan darah yang traumatis dengan akupuntur, yang tidak terduga. Saat ini Cui Jingguo juga menggunakan ini untuk mempermalukan pengobatan tradisional Tiongkok. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Medicine King dengan sedikit khawatir. Bagaimanapun, teknik akupuntur ini telah lama hilang, dan dia tidak berpikir Medicine King bisa menguasainya. Benar saja, jejak kecurigaan muncul di mata Wang Shaoqin, dan dia sepertinya berpikir bahwa Cui Jingguo sengaja mempersulitnya.
Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, Tuan Cui, akupuntur pengobatan tradisional Tiongkok kami dapat mengobati banyak penyakit, tapi tidak hanya bisa menyembuhkan pendarahan. Dalam hal hemostasis, kami selalu suka gunakan bubuk obat yang lebih efektif dan efeknya lebih cepat. Maksudmu kamu tidak bisa menyembuhkanku? Cui Jingwo tidak bisa menahan cibiran sebelum dia selesai berbicara. Kami membandingkan jarum, bukan obat bubuk. Mengapa kamu berbicara tentang obat bubuk dengan saya? Benar saja, akupuntur memang benar, apa yang selama ini Anda ketahui. Kekaisaran Korea kami menjiplaknya. Tuan Cui, Anda jelas-jelas membuat alasan. Anda meminta saya melakukan sesuatu yang tidak mungkin, dan Anda hanya curang. Wang Shaoqin berkata dengan dingin. Benar, kamu hanya meminta ikan untuk hidup di darat. Itu tidak mungkin. Apakah kamu mengerti akupuntur? Akupuntur digunakan untuk mengeruk meridian, mendamaikan yin dan yang, menguatkan tubuh dan melenyapkan roh jahat, dan tidak terbiasa melakukannya, obati luka luar. Anda bahkan tidak tahu apa itu akupuntur, dan Anda berani mempermalukan diri sendiri. Bukannya akupuntur tidak bisa dilakukan, tapi dokter Tiongkok Anda terlalu tidak kompeten. Cui Jingwo tidak hanya tidak marah ketika dihadapkan pada ejekan dari semua orang, tetapi malah mencibir dingin dengan wajah tenang, menjadi. Tepatnya, kamu tidak menjiplak sepenuhnya. Karena kamu tidak mungkin, lalu bagaimana tuanku bisa melakukannya? Dia bahkan mengajariku teknik akupuntur dan hemostasis semacam ini. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, dan matanya tiba-tiba mengerti. Mengapa Anda memiliki ekspresi seperti ikan yang sedang mengambil umpan? Mereka telah merancang semua emosi ini sejak awal. Rupanya kedua orang ini sudah menguasai teknik akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Lin Yu merasa cemas dan buru-buru berdiri dan berkata, saya. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu Anda bisa menunjukkannya kepada kami. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, seorang dokter pengobatan Tiongkok di sebelahnya langsung mencibir Cui Jingwo sedang membual. Benar, kalau begitu kamu bisa menampilkannya secara langsung agar kami bisa diyakinkan. Raja Yao pun berkata dingin dengan wajah tegas. Baiklah, kalau begitu saya akan memberitahu Anda para dokter Tiongkok apa itu akupuntur yang sebenarnya. Cui Jingwo sedang menunggu kata-katanya dan langsung setuju, dengan senyum bangga di bibirnya. Hati Lin Yu tenggelam, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum pahit, dan duduk kembali perlahan. Jika dia membantu Jin Wo Hyun menghentikan pendarahan sebelum Cui Jingwo setuju, maka pengobatan Tiongkok akan lebih unggul. Tapi sekarang semua orang telah setuju, tidak ada gunanya menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Buka matamu untukku. Cui Jingwo mendengus dingin, lalu berjalan lurus dan mengambil tas jarum di atas meja, memilih 2 jarum perak, berjalan ke Jin Yuxuan, dan meletakkan titik akupuntur di lengan kiri dan kanan jarum dimasukkan ke dalamnya dan aku dengan lembut memutarnya dengan tanganku. Lin Yu terkejut ketika dia melihat tekniknya rapi dan mantap, dan pemilihan titik akupunturnya tepat. Sungguh mengesankan baginya untuk memiliki keterampilan akupuntur yang luar biasa di usianya. Oke. Cui Jingwo berkata dengan agak bangga sambil melepaskan tangannya dan membiarkan jarum perak tetap berada di pergelangan tangan Jin Yuxuan. Jin Yuxuan melepaskan tangannya dengan senyuman di wajahnya dan berjalan ke arah Yao Wang dan yang lainnya untuk memamerkannya. Mulut berdarah dalam di telapak tangannya masih mengejutkan, tetapi darahnya berhenti mengalir. Semua praktisi pengobatan Tiongkok yang duduk di sini tidak bisa tidak terlihat terkejut. Mereka semua berdiri dan menegakkan leher untuk mengamati luka di tangan Jin Yuxuan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Semua siswa di Departemen Pendidikan Jasmani tiba-tiba terdiam, menatap pemandangan di depan mereka dengan mata terbelalak tak percaya. Bagaimana? Tidak masalah. Cui Jingwo berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Raja pengobatan dengan hati-hati mengamati luka Jin Yuxuan dan menemukan bahwa memang tidak ada bekas obat. Dia tidak bisa menahan gemetar di dalam hatinya, wajahnya menjadi pucat, bibirnya sedikit bergetar, dia tiba-tiba bersandar ke belakang, dan dengan letupan, dia membawa kursi di belakangnya ke tanah. Tuan Wang, Hai Jingyi dan yang lainnya tiba-tiba terkejut dan buru-buru berlari untuk membantunya. Untungnya,
Kondisi Wang Shaoqin tidak serius. Dia masih sadar setelah ditolong oleh semua orang, tetapi dadanya naik turun dengan cepat, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan gemetar, "Saya malu pada leluhur saya malu pada leluhur saya." Leluhurku, hahaha, kamu layak untuk leluhurmu. Keterampilan akupuntur leluhurmu baru saja dijiplak dari ilmuwan medis Korea kami. Semua praktisi pengobatan Tiongkok tampak sangat malu. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana akupuntur dapat digunakan untuk menghentikan pendarahan. Setelah hidup bertahun-tahun, ini pertama kalinya mereka mendengarnya. Sekelompok mahasiswa pengobatan tradisional Tiongkok di administrasi olahraga sangat marah ketika mereka melihat Cui Jingwo dan Jin Yuxuan yang sombong, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi mereka hanya bisa tersipu dan merajuk. Bahkan ada yang mulai curiga kalau akupuntur China kita benar-benar plagiat dari Korea. Lin Yu merasa gugup saat melihat Raja Yao pingsan. Sekarang dia baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kemudian dia melirik Cui Jingwo dan Jin Yuxuan, memikirkannya dengan hati-hati, memikirkan ide di benaknya, dan mencibir, "Kalian orang-orang dari negara sekecil itu belum pernah melihat dunia. Mereka hanya memamerkan beberapa trik, tapi mereka begitu sombong." Bab 330, pukul kemanapun Anda menunjuk, halaman setengah. Bubuk obat dari pengobatan tradisional China kita bisa menghentikan pendarahan dalam satu waktu, dan bisa dengan cepat membentuk otot serta mempercepat penyembuhan luka. Kenapa kita bisa melakukannya? Masih menggunakan akupuntur untuk menghentikan pendarahan. Selain menghentikan pendarahan, apalagi yang bisa dilakukannya? Bisakah lukanya sembuh? Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana kalian orang Korea telah melakukan begitu banyak hal dengan sia-sia, tetapi Anda masih berpuas diri. Tanda tanya. Yu menyipitkan mata dan menjawab begitu saja. Ketika para siswa di gimnasium mendengar ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Penjelasan Lin Yu membuat mereka segera menemukan sudut yang kuat untuk melawan. Itu saja, apakah pembelajaran akupuntur Anda murni untuk pertunjukan? Mencolok. Pengobatan Tiongkok kami digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, bukan untuk pertunjukan. Setelah akupuntur menghentikan pendarahan, bukankah Anda masih harus menerapkannya obat? Benarkah? Dia melepas celananya dan kentut berkali-kali. Setelah mendengar ini, wajah para dokter pengobatan Tiongkok sedikit melembut. Ya, pengobatan Tiongkok adalah tentang kepraktisan. Harus dikatakan bahwa kata-kata Lin Yu yang membuat mereka hampir merasa malu lagi. Mendapat beberapa poin kembali. Cui Jingwo dan Jin Yuxuan menjadi merah ketika mereka mendengar ini, dan menatap Lin Yu dengan kebencian di mata mereka. Kalian orang China licik sekali. Yang kami bandingkan adalah teknik akupuntur, bukan pengobatan medis. Kalau tidak bisa berarti kalah, kata Cui Jingwo dengan marah. Sejujurnya, apa yang Anda ketahui tentang akupuntur hanyalah permukaannya saja. Tahukah Anda apa tingkat tertinggi akupuntur Tiongkok? Lin Yu memandangnya sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, itu hanya membutuhkan kemauan jarum membuatmu tidak bisa bergerak. Kentut, apa menurutmu aku belum membaca novel seni bela diri Tiongkokmu? Hal semacam ini hanya ada di novel seni bela dirimu. Cui Jingwo mencibir, dan tidak dapat mengingat kata sifat terakhir untuk A ketika. Tergila-gila, Jin Yuxuan segera bertanya, ya, tidak senonoh. Cui Jingwo tampak menghina. Kalau begitu bagaimana kalau aku memberikanmu demonstrasi langsung? Lin Yu berkata sambil tersenyum, wajahnya tenang dan percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, seluruh gimnasium menjadi gempar, dan semua siswa menjadi bersemangat. Benarkah? Dia benar-benar tahu cara menyadap titik akupuntur. Kamu hanya membodohi orang, ini hanya sesuatu yang ada di novel. Ya, dia mungkin sengaja menipu orang. Bagaimana mungkin menyadap titik akupuntur? Tidak ada hal seperti itu dalam dunia kedokteran. Belum tentu, yang disebut keberadaan itu masuk akal, mungkin saja mungkin. Melakukannya, ada banyak keraguan tentang diskusi ini, tetapi mereka semua berharap dari lubuk hati yang paling dalam bahwa Lin Yu dapat melakukannya dan mendapatkan muka dalam pengobatan Tiongkok. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok, termasuk Wang Shaoqin, penuh keraguan. Dalam pemahaman mereka, tidak ada yang namanya menunjuk titik akupuntur. Oke,
Kalau begitu tolong biarkan kami melihatnya. Cui Jingwo jelas berpikir bahwa Lin Yu sedang berbicara besar-besaran. Bagaimanapun, dia telah bertanya kepada tuannya tentang masalah ini sebelumnya, dan tuannya mengatakan kepadanya dengan pasti bahwa itu tidak mungkin bukan orang Cina. Hanya mengarang omong kosong untuk menghibur diri sendiri. Oke, agar lebih meyakinkan, silakan coba sendiri. Lin Yu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, tidak masalah, tapi aku harus menjelaskannya dulu. Bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Cui Jingwo juga memiliki sedikit konspirasi di matanya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lin Yu memandangnya dengan penuh minat dan berkata, sebenarnya, permintaan saya sangat sederhana. Cui Jingwo mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah bangga, saya hanya ingin Anda melakukan wawancara untuk saya dan mengakui bahwa praktisi pengobatan Tiongkok Anda adalah pencuri. Oke, tidak masalah. Lin Yu langsung setuju. Ekspresi para dokter pengobatan Tiongkok di samping berubah ketika mereka mendengar ini. Wang Shaoqin buru-buru membujuknya, anak muda, kamu tidak bisa bertaruh seperti ini. Yang hilang adalah wajah para dokter pengobatan Tiongkok. Jangan khawatir, Tuan Wang, saya tidak akan kalah. Lin Yu tersenyum padanya, dan sebelum orang lain dapat berbicara, dia menoleh ke Cui Jingwo dan bertanya, bagaimana jika kamu kalah? Anda dapat menyebutkan kondisi apapun yang Anda inginkan. Cui Jingwo berkata dengan bangga, jelas berpikir bahwa dia pasti menang. Sebenarnya, permintaanku sangat sederhana. Aku meminta kalian berdua berlutut di tanah dan merangkak keluar dari sini. Petik 2. Ekspresi Cui Jingwo dan Jin Yuxuan menjadi gelap, mengetahui bahwa Lin Yu sengaja mempermalukan mereka, tetapi mereka berharap Lin Yu akan kalah, jadi mereka saling memandang dan mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Oke, kalau begitu aku akan memberikan akupuntur sekarang. Tolong buka pakaianmu, semua atasanmu, terima kasih. Lin Yu memutar jarum perak dan menatap Cui Jingwo dan berkata sambil tersenyum. Ah, kamu masih harus melepas pakaianmu. Cui Jingwo merasa sedikit terkejut. Akan sangat memalukan untuk melepas bajunya di depan banyak orang, kamarnya tidak tinggi, jadi akan agak dingin jika bertelanjang dada. Ya, bagaimana saya bisa melakukan akupuntur saat Anda mengenakan pakaian? Apakah Anda orang Korea memakai pakaian untuk akupuntur? Oke, Cui Jingwo dengan tenang melepas mantelnya, pakaian dalam termal, dan pakaian lainnya dan menjejalkannya ke Jin Yuxuan, memperlihatkan tubuhnya yang tidak begitu kuat. Seluruh gimnasium tiba-tiba menjadi keributan, dengan cemoohan dan teriakan makian. Tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologisnya, wajah Cui Jingwo tidak bisa tidak memerah saat ini, dan dia berkata dengan marah, tolong cepat. Tunggu sebentar, jarum saya tidak cocok. Persyaratan jarumnya adalah untuk menyegel titik akupuntur. Sangat tinggi, harap tunggu sebentar. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan menemukan jarum perak itu lagi setelah melepas pakaiannya. Dia mengambil satu dan melihatnya dengan hati-hati. Jika dia melihat itu tidak cocok, dia meletakkannya. Dia mengambil satu dan ternyata tidak muat. Tubuh Cui Jingwo yang membeku sedikit gemetar saat ini, kepalanya sedikit gemetar, dan dia berkata dengan mendesak, tolong cepat. Mengapa kamu tidak memakai pakaianmu dulu? Itu. Cui Jingwo sangat marah dan buru-buru menyerahkan pakaian itu kepada Cui Jingwo. Oke. Lin Yu sudah mengambil jarum perak, berjalan cepat, mengangkat dagunya dengan tangannya, dan memberi isyarat padanya untuk mengangkat kepala dan dadanya. Kemudian Lin Yu mengulurkan tangan dan menyentuh denyut nadinya, sedikit mengernyit, dan menggumamkan beberapa kata, 4, 3, 2. Begitu dia selesai berbicara, dia menusuk titik kimen Cui Jingwo dengan jarum. Oke, sekarang kamu bisa mencoba melihat apakah kamu bisa bergerak. Lin Yu mundur selangkah dan berkata sambil tersenyum. Itu hanya lelucon, tentu saja. Siapa yang tahu ekspresi Cui Jingwo tiba-tiba berubah sebelum dia selesai berbicara, karena dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya benar-benar membatu dan dia tidak bisa bergerak. Entah dia ingin mengambil tindakan atau berjalan, tubuhnya seperti tidak terkendali, berdiri tegak di tanah tanpa bergerak sama sekali. Rasa teror tiba-tiba memenuhi hatinya, dan butiran keringat berjatuhan di dahinya. Minggir,
Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Desak Jin Yuxuan, tetapi ketika dia melihat ekspresi panik di wajah Cui Jingguo dan butiran keringat yang besar, hatinya tenggelam dan dia berkata dengan mendesak, kamu mungkinkah itu menjadi? Bahwa dia benar-benar tidak bisa bergerak. Bab 330, pukul kemanapun Anda menunjuk, halaman 2/2. Cui Jingguo tidak berbicara, wajahnya penuh kepahitan, dan dia masih melakukan perjuangan terakhir, tetapi tidak berhasil. Astaga, sepertinya aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sepertinya benar, sungguh menakjubkan. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Sekelompok siswa tiba-tiba menjadi bersemangat saat melihat Cui Jingguo berdiri di tanah tanpa bergerak untuk waktu yang lama, jelas tembakan Lin Yu berhasil. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok tiba-tiba membuka mata lebar-lebar dan memandang Cui Jingguo dengan heran. Jitua, kalau tidak salah, dia seharusnya menembus titik Kimen, kan? Wang Shaoqin meraih lengan Ji Jun dengan kegembiraan di wajahnya dan berkata dengan kaget. Iya, titik akupuntur Kimen memang titik akupuntur Kimen. Ji Jun pun kaget dan bergumam, tapi fungsi utama titik akupuntur Kimen adalah menguatkan limpa, menenangkan hati, mengatur qi dan melancarkan peredaran darah. Orang merasa tidak nyaman saat berada di sini. Tuan Cui, mengapa Anda tidak bergerak? Mungkinkah suntikan saya berhasil? Cui Jingguo menelan beberapa suap air liur. Melihat bahwa tidak ada cara untuk terus seperti ini, dia ragu-ragu dan berkata, itu benar. Itu benar, aku tidak bisa bergerak. Aku tahu. Kamu baru saja menggunakan tanganmu untuk menggerakkan kepala kakak laki-lakiku. Kamu pasti telah memberi sejenis obat kepada kakak laki-lakiku. Jin Yuxuan dengan marah menunjuk ke arah Lin Yu dengan jari yang dibalut dengan tergesa-gesa dan mengumpat dengan marah, jelas mencoba untuk menipu. Ya, dia memberiku obat, jadi aku tidak bisa bergerak. Ketika Cui Jingguo mendengar perkataan Jin Yuxuan, dia langsung mengikutinya, pantas saja aku mencium bau aneh tadi. Kalian orang China. Mereka semua adalah penjahat yang hanya tahu cara menggunakan konspirasi. Narkoba, menurutmu apakah kami tidak tahu malu seperti kamu? Lin Yu mencibir. Benar saja, orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu seharusnya berpikir bahwa mereka tidak akan memenuhi kewajiban mereka, janji. Dia berjalan cepat ke arah Cui Jingguo dan mengeluarkan jarum perak dari tubuh Cui Jingguo. Cui Jingguo tiba-tiba bisa bergerak. Wajahnya penuh kegembiraan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kakinya dan melompat beberapa langkah. Saya bisa bergerak. Aku bisa bergerak. Petik 2. Mahasiswa, saya sangat senang Anda dapat memilih pengobatan tradisional Tiongkok dan esensi negara kita. Budaya pengobatan tradisional Tiongkok kita luas, mendalam dan memiliki sejarah panjang. Ini sangat berharga atas upaya kita yang datang setelahnya, kami. Sama seperti teknik akupuntur kami, yang mendalam dan halus, teknik ini tidak hanya dapat menyembuhkan seluruh tubuh. Dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa menunjukkan di mana harus memukul. Lin Yu mengangkat kepalanya dan mengabaikan Cui Jingguo. Dia berjalan masuk sebuah area kecil dan berkata kepada siswa di gimnasium, misalnya, saya tidak bisa menggerakkan kaki kirinya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan jarum perak di tangannya, dan cahaya dingin terbang, langsung menusuk lekukan kaki kiri Cui Jingguo. Kaki kiri Cui Jingguo berhenti saat dia melompat, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ah, kakiku, kakiku. Ekspresi Cui Jingguo tiba-tiba berubah, dan dia menemukan bahwa kaki kirinya benar-benar kehilangan rasa. Dia menjadi pucat karena ketakutan, memeluk kaki kirinya dengan kedua tangan, dan berteriak sekuat tenaga. Contoh lain, aku membuatnya tidak bisa menggerakkan lengan kanannya sekarang. Begitu Lin Yu selesai berbicara, dia mengeluarkan jarum perak dan menjentikkannya lagi. Jarum perak itu langsung menembus bahu kanan Cui Jingguo, dan Cui Jingguo menggoyangkan lengan kanannya, tiba-tiba jatuh ke tanah tak terkendali. Ah, lengan kananku, lengan kananku. Wajahnya menjadi pucat dan suaranya berubah. Ini bahkan lebih menakutkan daripada tidak bisa bergerak sekarang. Setidaknya dia masih sadar sekarang, tapi sekarang dia tidak punya perasaan kaki kiri dan lengan kanannya, seolah-olah sama sekali tidak berguna. Contoh lain, saya menyuruhnya untuk tidak menggerakkan kepalanya.
Begitu Lin Yu selesai berbicara, sebuah jarum perak terbang ke leher Cui Jingguo lagi. Jeritannya berhenti tiba-tiba, lehernya lemas sesaat, dan dia terjatuh kembali dengan letupan. Para siswa di seluruh gimnasium tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba, ledakan sorak-sorai yang besar terjadi, seperti bom nuklir yang meledak seketika. Momentumnya luar biasa, dan seluruh gimnasium tampak bergetar.